Halo investor dan tradership. Pada tanggal 8 sampai 15 Agustus 2025, pasar saham Indonesia mendadak bergejolak. Volume transaksi melonjak, harga-harga saham blue chip bergerak liar, dan investor asing terlihat seperti memborong saham-saham tertentu, tetapi di sisi yang lain juga melepaskan saham-saham tertentu. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Jawabannya adalah rebalancing MSCI Index. Ini bukan sekedar soal indeks naik atau turun, tetapi di balik angka dan grafik itu ada kisah besar tentang arus modal triliunan rupiah, ketegangan ekonomi global, dan pertarungan sengit antara peluang dan ancaman di pasar modal Indonesia. Apa sih sebetulnya MSCI Index dan mengapa dampaknya begitu besar terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia? Mari kita kupas di video yang kali ini. Tanggal 7 Agustus 2025, MSCI mengumumkan rebalancing index yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2025 dan menaikkan proforma bobot Indonesia dengan memasukkan dua saham dalam MSCI Global Standard Index List, yaitu DSSA dan Cuan, serta mengeluarkan Adaro. Di samping itu, MSCI Small Cap Index List memasukkan Adaro, AADI, Kepik, Petro, Ratu, dan TAPG, serta mengeluarkan MBMA dan PNLF. Hal ini membuat terjadinya capital inflow dari dana asing yang membuat IHSG naik cukup banyak mulai dari tanggal 8 Agustus 2025 ke kisaran 7.900 saat video ini dibuat. Bahkan sempat menyentuh all time high di 8.017 pada tanggal 5 Agustus 2025 atau 2 hari sebelum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Sehingga hal ini menjadi kado indah dari Bursa Efek Indonesia untuk ulang tahun RI ke-80. MSCI merupakan singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Indeks MSCI merupakan sebuah indeks yang diluncurkan oleh lembaga riset Morgan Stanley untuk mengukur kinerja pasar di suatu wilayah yang ditetapkan sesuai dengan perhitungan standar MSCI. Perusahaan MSCI merupakan perusahaan penyedia indeks saham dan obligasi yang sudah terkenal di seluruh dunia dan menciptakan beberapa indeks seperti MSCI AC World Index, MSCI Emerging Market Index, dan indeks-indeks yang lain. MSCI Global Standard Index sudah terbentuk sejak tahun 1968. Saat ini, MSCI Index meliputi 1.500 perusahaan investasi di 51 negara dengan dana total sekitar 4 triliun US dollar. Indeks MSCI dibuat dengan tujuan untuk mencerminkan pergerakan harga saham pada berbagai kategori yang dibentuk. MSCI Global Standard Index merupakan ukuran kinerja pasar saham untuk area tertentu yang menjadi salah satu acuan bagi investor global untuk menempatkan dananya di seluruh dunia. Total dana global yang dipatok pada seluruh indeks MSCI mencapai sekitar 16,9 triliun US dollar. Saat ini MSCI Global Standard Index sudah menerbitkan lebih dari 160.000 indeks. MSCI Index untuk pasar negara berkembang atau emerging market meliputi 26 negara seperti Argentina, Brasil, Chili, Cina, Kolombia, Republik Czechia, Mesir, Hungaria, India, Indonesia, Israel, Yordania, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Maroko, Pakistan, Peru, Filipina, Polandia, Rusia, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Turki, dan Venezuela. Di mana total aset pada MSCI Emerging Market kurang lebih sekitar 1,8 triliun US dollar. Salah satu kriteria pembobotan MSCI Index di Indonesia adalah saham yang diperdagangkan di pasar atau free float minimal 35% dengan kapitalisasi pasar sebesar 150 juta US dollar. Investor global selalu menggunakan indeks MSCI sebagai patokan untuk investasi saham. Indeks MSCI digunakan sebagai basis untuk penempatan dana yang diperdagangkan di dalam bursa. ETF akan menggandakan kepemilikan saham indeks itu agar investor memiliki kemungkinan untuk mendapatkan untung dari keuntungan saham indeks. Saham-saham yang masuk ke dalam daftar indeks konstituen MSCI menjadi saham blue chip bagi investor global. MSCI Global Standard Index menempatkan dua indeks, yaitu yang pertama MSCI Global Standard Index, yang kedua adalah MSCI Global Small Cap Index. Dari kedua indeks tersebut, investor asing global dengan dana besar biasanya lebih sering menempatkan dana di MSCI Global Standard Index dibandingkan MSCI Global Small Cap Index. Keuntungan dan daya tarik MSCI bagi investor. Yang pertama,
Ada beberapa keuntungan dan daya tarik dari indeks MSCI bagi investor. Bagi investor asing, memberikan jalan pintas memilih saham berkualitas di tiap negara dan memudahkan alokasi dana secara global tanpa perlu riset mendalam pada tiap emiten. Sedangkan bagi investor lokal, bisa menebak arah saham potensial yang akan diburu oleh investor asing. Di samping itu, investor lokal juga bisa mengikuti momentum rebalancing MSCI untuk strategi jangka pendek atau menengah. Dan juga memakai indeks MSCI sebagai tolak ukur apakah portofolio kita outperform atau tidak. Hal yang menarik, pada tanggal 7 Agustus 2025, MSCI mengumumkan rebalancing indeks yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2025 dan menaikkan bobot Indonesia dengan memasukkan 2 saham dalam MSCI Global Standard Index List, yaitu DSSA dan Cuan, serta mengeluarkan Adaro. Di samping itu, MSCI Small Cap Index List memasukkan Adaro, AADI, Kepik, Petro, Ratu, dan TAPG, serta mengeluarkan MBMA dan PNLF. Hal yang menarik adalah ada 2 saham dari grup Pak Prayogo Pangestu yang masuk dalam MSCI di bulan Agustus ini, yaitu Cuan di MSCI Global Standard Index List dan PTRO di MSCI Small Cap Index List. Padahal sebelumnya sempat mendapatkan perlakuan khusus sehingga gagal masuk MSCI di bulan Februari dan Mei 2025. Karena saat itu ada masukan ditemukan kendala investability dari saham tersebut yang membuat MSCI meninjau kembali kelayakan saham-saham tersebut sebagai bagian dari tinjauan indeks pada bulan Februari dan Mei 2025. Masuknya saham Petro dan Cuan di MSCI di samping membuat dana asing membeli saham Cuan dan Petro juga membuat emiten grup PP yang lain juga bergairah. Yang juga masuknya DSSA di samping membuat dana asing membeli saham DSSA juga membuat emiten grup Sinarmas yang lain juga naik berjemaah. Di samping itu, masuknya 2 saham di MSCI Global Standard Index List dan 6 saham di MSCI Small Cap Index List membuat dana asing masuk cukup deras pada efek Indonesia. Per tanggal 21 Agustus 2025 tercatat ada capital inflow sebesar 24,55 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan naiknya bobot proforma MSCI Indonesia dari sebelumnya 1,15% di bulan Juli 2025 menjadi 1,28% di bulan Agustus 2025. Hal ini membuat pembalikan arah dana asing dari capital outflow sepanjang tahun 2025 menjadi capital inflow di bulan Agustus 2025. Sebelumnya, bobot MSCI Indonesia di MSCI Emerging Market menurun dari 1,9% di Februari 2024 menjadi 1,4% pada Februari 2025 dan kembali turun menjadi 1,15% di Juli 2025 yang membuat asing capital outflow sebesar 59,59 triliun dari bulan Januari sampai 24 Juli 2025 yang membuat indeks saham kita turun. Nah, sekarang ada beberapa komponen penting dalam penilaian MSCI Global Standard Index yang perlu Anda pahami. Yang pertama, aturan kerja MSCI Global Standard Index. MSCI akan memilih saham sebagai indeks ekuitas yang mudah untuk diperdagangkan, yaitu saham dengan likuiditas yang tinggi. Saham yang dipilih harus memiliki partisipasi investor yang aktif tanpa adanya batasan pemilik. Indeks MSCI menyeimbangkan antara akurasi dan efisiensi. Setiap indeks merupakan hasil ringkasan dari total nilai kapitalisasi pasar seluruh saham, di mana indeks terbentuk dari harga saham tersebut dikali jumlah saham yang beredar. Indeks gabungan yang terbentuk akan diperbarui setiap hari, sehingga secara akurat mencerminkan komposisi dari pasar ekuitas dasar yang diukurnya. Indeks MSCI seringkali menjadi acuan bagi fund manager dalam pembentukan ETF dan reksadana di setiap negara. Yang kedua, hal-hal yang diukur di MSCI Global Standard Index. MSCI memiliki indeks untuk berbagai sub-area geografis. MSCI memiliki indeks untuk berbagai sub-area geografis, termasuk indeks global dalam kategori saham. Contoh, yang pertama, indeks kapitalisasi kecil atau small cap, kemudian kapitalisasi menengah atau medium cap, dan kapitalisasi besar atau big cap. Yang kedua, ada beberapa jenis indeks saham MSCI, seperti MSCI AC World Index, yang mencerminkan pergerakan nilai saham dari emiten yang ada di negara-negara maju dan berkembang. Dan juga ada MSCI Emerging Market Index. Di samping itu, ada MSCI Emerging Market Index yang merupakan cerminan dari pergerakan harga saham dari emiten yang berada di negara-negara yang berkembang dan sangat populer atau dikenal dengan nama
emerging market. Yang ketiga, kegunaan indeks MSCI Indonesia. Indeks MSCI Indonesia digunakan untuk mengukur kinerja pasar saham Indonesia. Indeks MSCI Indonesia seringkali memberikan pengaruh langsung terhadap indeks harga saham gabungan maupun saham-saham tertentu yang masuk ke dalam indeks MSCI. MSCI Indonesia melakukan rebalancing setiap bulan Februari, Mei, Agustus, dan November yang berfokus pada aktivitas MSCI dalam menguraikan portofolio saham-saham yang ada di Indonesia sebagai dasar pembentukan untuk melakukan perhitungan indeks. Untuk jenis sahamnya sendiri, MSCI memilih saham yang liquid dan diminati banyak investor untuk masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, tidak heran apabila sebagian besar saham Indonesia yang ada dalam daftar MSCI merupakan saham-saham blue chip yang memiliki konsistensi kinerja tinggi dan mampu memberikan keuntungan yang prospektif. Yang keempat, efek yang ditimbulkan dari rebalancing MSCI Indonesia. Saat MSCI Indonesia melakukan rebalancing indeks setiap Februari, Mei, Agustus, dan November, bisa memberikan efek yang signifikan terhadap banyak saham di Indonesia. Jika rebalancing indeks MSCI bulan Agustus ini merupakan contoh kenaikan harga saham, sebenarnya rebalancing indeks MSCI juga bisa menimbulkan penurunan harga saham, yaitu saat yang pertama emiten dikeluarkan dari list MSCI. Itu biasanya harga sahamnya akan turun karena akan banyak investor dan fund manager yang akan jual. Yang kedua, walaupun emiten tidak dikeluarkan dari list, tetapi emiten itu diturunkan bobotnya. Salah satu contohnya yaitu penurunan bobot saham BBCA pada Mei 2017 yang membuat harga saham BBCA saat itu turun sangat drastis, yaitu dari harga 18.000 turun menjadi 16.900 hanya dalam waktu 2 hari saja. Jatuhnya saham BBCA saat itu sempat menuai banyak argumentasi. Padahal sebenarnya penurunan itu adalah efek dari rebalancing yang dilakukan MSCI Indonesia yang membuat banyak fund manager, investor, dan trader saham melakukan aksi jual saham BCA yang dimilikinya. Yang kelima, memperhatikan kondisi rebalancing MSCI. Dari contoh BBCA tadi, bisa kita lihat kalau rebalancing sangat memberikan pengaruh pada harga saham. Maka dari itu, sebagai investor, kita harus mencermati dengan baik kondisi-kondisi tersebut. Tujuannya agar kita bisa mengantisipasi dan mengambil langkah yang tepat sebagai respon dari kejadian rebalancing saham dan mengurangi resiko kerugian. Yang keenam, komponen penting lainnya yang perlu diketahui dalam MSCI Global Standard Index yaitu daftar saham MSCI Indonesia yang terbaru di Agustus 2025. Seringkali saham yang masuk ke dalam daftar MSCI Global Standard Index adalah saham-saham blue chip seperti BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, Telkom, Astra International, UNTR, Unilever, Indofood, dan saham-saham lain yang ada di daftar ini. Yang ketujuh, komponen penting yang lain yang bisa Anda perhatikan yaitu MSCI Small Cap Indonesia. MSCI Small Cap Indonesia merupakan terbitan MSCI yang memiliki isi berupa saham-saham terbitan Indonesia dengan nilai kapitalisasi pasar yang lebih kecil. MSCI Small Cap Indonesia tidak berbeda dengan MSCI Global Standard Index karena sama-sama melakukan rebalancing. Ketika ada saham baru yang masuk, maka harga saham tersebut biasanya akan naik secara signifikan. Sebaliknya, ketika ada saham yang keluar dari MSCI Small Cap Indonesia, maka harga sahamnya pun seringkali turun. Bagaimana strategi rebalancing saat dana asing masuk? Ketika MSCI menaikkan bobot Indonesia, semua fund manager global yang mengikuti indeks ini harus menyesuaikan portofolionya. Artinya, mereka harus membeli saham-saham Indonesia, terutama saham-saham besar yang menjadi komponen MSCI. Sehingga ratusan fund di seluruh dunia secara serentak membeli saham BBRI, BBCA, Telkom, ASCI, Gotoh, dan saham-saham yang lain yang masuk dalam daftar MSCI. Hal ini menyebabkan volume perdagangan melonjak, harga seringkali meningkat setidaknya untuk sementara. Namun yang perlu Anda perhatikan, ini adalah merupakan flow-based rally. Begitu arus modal selesai masuk, harga bisa saja kembali normal, bahkan bisa terkoreksi jika terjadi euforia market yang berlebihan. Hal ini menimbulkan peluang sekaligus ancaman. Yang jelas, investor lokal bisa ikut mengendarai gelombang dana asing, terutama di saham-saham besar. Dalam hal ini, likuiditas akan meningkat dan memudahkan untuk investor melakukan transaksi besar. Di samping itu, biasanya juga terjadi potensi efek domino ke saham-saham lapis kedua atau lapis ketiga.
Tetapi ancamannya juga nyata. Ada dua hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, jika kita membeli terlalu dekat puncak, bisa terjebak saat market maker mulai melakukan take profit. Rally jangka pendek yang cukup tinggi berisiko diikuti koreksi dengan cepat karena ketergantungan pada dana asing yang membuat pasar lebih sensitif terhadap sentimen global. Rebalancing MSCI Indonesia Index pada dasarnya adalah fenomena pasar modal, khususnya arus dana global, dan tidak langsung mencerminkan kondisi ekonomi yang real. Namun, kenaikan bobot Indonesia di MSCI Emerging Market berarti manajer investasi global wajib untuk menambah porsi saham Indonesia di portofolionya, yang berarti akan terjadi capital inflow di bursa saham Indonesia. Dampaknya, IHSG dan nilai rupiah akan menguat dalam jangka pendek dan memberi sentimen positif di pasar finansial walaupun ekonomi real belum membaik. MSCI merupakan benchmark utama yang mempengaruhi persepsi investor asing. Kenaikan bobot bisa dianggap sebagai vote of confidence terhadap pasar modal Indonesia. Sehingga walaupun saat ini di lapangan angka pengangguran terus naik dan daya beli juga menurun, investor portofolio cenderung fokus pada likuiditas, kapitalisasi pasar, dan likuiditas saham. Yang kedua, kondisi makroekonomi Indonesia pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2025. Dari data yang terbaru, pengangguran meningkat, menunjukkan penyerapan tenaga kerja melambat. Hal ini terjadi karena pelemahan sektor retail, konstruksi, atau manufaktur tertentu. Di samping itu, daya beli juga menurun, tercermin dari penurunan penjualan retail dan kontraksi di beberapa segmen konsumsi rumah tangga. Tetapi, PMI manufaktur naik di bulan Juli 2025 lebih dari 52 poin. Artinya, sektor industri sedang ekspansi setelah periode yang melemah di awal tahun. Hal ini berarti PMI yang naik berarti industri mulai memproduksi lebih banyak, tetapi belum tentu diikuti dengan peningkatan konsumsi dalam negeri. Bisa terjadi karena permintaan ekspor. Hal yang perlu diperhatikan, daya beli yang lemah dan pengangguran yang terus naik bisa membuat efek PMI ini tidak terlalu terasa di masyarakat umum. Adanya kenaikan pembobotan MSCI dan makroekonomi nasional Indonesia menimbulkan kontradiksi atau mixed signal di pasar saham Indonesia. MSCI rebalancing dapat memberikan angin segar di pasar modal lewat penguatan indeks harga saham gabungan yang mendorong wealth effect di investor lokal, walaupun pengaruhnya terbatas pada kelas menengah ke atas. Di samping itu, terjadi potensi stabilitas rupiah, di mana capital inflow dari pembelian saham membantu memperkuat cadangan devisa dalam jangka pendek. Hal ini memberikan sinyal positif ke investor global dan bisa menjadi katalis tambahan untuk foreign direct investment jika sentimen ini terus terjaga. Tetapi penting untuk Anda perhatikan, efek MSCI rebalancing biasanya hanya jangka pendek, hitungan hari sampai dengan minggu. Sementara masalah makroekonomi nasional seperti pengangguran yang meningkat dan daya beli yang menurun membutuhkan stimulus fiskal atau moneter yang lebih nyata. Dan kalau daya beli melemah terus, maka laba emiten consumer goods bisa tertekan. Dan hal ini akan mempengaruhi ke valuasi saham di kuartal berikutnya. Ada 3 strategi investasi yang bisa Anda lakukan saat rebalancing. Yang pertama, buy on dip di saham-saham MSCI leader sebelum aliran dana puncak, yaitu dengan cara membeli saham big caps yang jadi target MSCI ketika terkoreksi sebelum terjadinya rebalancing. Yang kedua, fokus ke saham dengan fundamental kuat dengan prospek yang jangka panjang. Yang kedua, Anda bisa melakukan strategi sell on news, yaitu mengambil keuntungan saat terjadi puncak euforia rebalancing sebelum harga kemudian terkoreksi. Yang ketiga, melakukan strategi campuran, yaitu menggunakan 50% modal untuk swing trading jangka pendek di saham target rebalancing, sisanya diinvestasikan untuk jangka panjang pada saham-saham yang undervalued. Kesimpulannya, MSCI memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan, terutama saham-saham tertentu yang masuk atau dikeluarkan dalam daftar MSCI. Efek dari rebalancing yang dilakukan MSCI membuat banyak fund manager, investor, dan trader saham melakukan aksi jual atau beli saham yang dimilikinya. Dan ketika ada saham baru masuk indeks MSCI, maka
biasanya harga saham tersebut akan otomatis naik secara signifikan. Sebaliknya, kalau saham tersebut dikeluarkan dari indeks, maka kecenderungannya harga saham tersebut akan turun. Rebalancing MSCI ini seperti booster sementara untuk pasar modal Indonesia. Dalam jangka pendek, ini bisa mendorong indeks harga saham gabungan, meningkatkan capital inflow, dan memperbaiki persepsi global. Untuk jangka menengah, kalau kondisi real ekonomi seperti pengangguran dan daya beli tidak membaik, efeknya akan mereda, bahkan bisa berbalik arah jika laba emiten tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Kenaikan PMI di bulan Juli memberikan secacah harapan bahwa sektor industri mulai bergerak, tetapi tanpa adanya perbaikan konsumsi domestik, rebound ekonomi bisa menjadi timpang. Rebalancing MSCI Agustus 2025 merupakan sebuah bab dalam cerita panjang perjalanan ekonomi Indonesia. Satu sisi, ini seperti undangan pesta yang mengundang Anda dan tamu asing untuk berpesta. Tetapi di sisi yang lain, jika kita tidak hati-hati, hadiah itu bisa cepat pergi dan meninggalkan kita nyangkut di pucuk. Kuncinya, Anda harus memahami peta besarnya seperti kondisi global, ekonomi domestik, dan psikologi pasar. Karena dalam dunia investasi, bukan siapa yang tercepat yang menang, tetapi siapa yang paling siap membaca arah angin, itulah yang menjadi pemenang. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.